Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nirwana Mustamin, calon guru penggerak dari Kabupaten Sopeng, Unit Kerja SDN 17 Bilah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Adapun fasilitator kami yaitu Ibu Andi Nirmawati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Herlina Syam SPD. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pernyataan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya adalah aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, guru pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya membacakan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah Berikut adalah gambaran pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya fokus pada ketercapaian KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh anak. Yang kedua,
Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga merubah perilaku saya, antara lain, saya sebagai seorang guru harus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya saya sebagai seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Selanjutnya, agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini sangat penting untuk diterapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan teknologi banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka mengajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai seorang pendidik berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas. Sesuai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan pemikiran permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.